Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Al-Fikri dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Fakultas Humaniora, Prodi Sastra Inggris. Dan pada hari ini saya akan menjelaskan tentang pentingnya prokes 5M dan vaksinasi. Oke, mari kita langsung menuju ke cuplikan video berikut ini. Memang, sejak pertama muncul, jumlah orang yang terinfeksi di seluruh dunia naik sangat cepat. Jadi, yang perlu kita tahu, virus ini nyebarnya lewat batuk, bersin, dan air liur. Lewat sanalah virus corona bisa masuk lewat hidung, mulut, atau mata yang akhirnya menginfeksi tubuh kita. Yang harus kita waspadai, batuk dan bersin orang yang terinfeksi virus ini bisa nempel di meja, kursi, atau benda-benda lainnya. Sampai beberapa hari ke depan, siapapun yang megang bakal ketularan. Makanya, sekarang kita perlu mencegah penularan virus corona. Apabila kita terpaksa keluar rumah, wajib pakai masker sesuai himbauan pemerintah. Jaga jarak sama orang yang batuk atau bersin setidaknya 1 meter dari orang lain. Buat yang masih sehat, jangan pegang muka. Tangan bisa memindahkan virus ke mata, hidung, atau mulut. Sering cuci tangan dengan air sabun seenggaknya selama 20 detik. Pastiin seluruh bagian tangan tercuci hingga bersih. Setelah itu, keringkan tangan menggunakan tisu atau handuk bersih. Kalau kita sedang di luar dan nggak ada sabun, bisa pakai hand sanitizer. Sebisa mungkin untuk tetap di rumah sesuai himbauan pemerintah untuk mutusin rantai penularan virus corona. Tapi gak sedikit juga orang yang merasa jenuh lantaran harus diam di rumah. Padahal kita bisa lakuin hal-hal yang bermanfaat di rumah. Contohnya, bisa punya banyak waktu untuk hobi yang selama ini tertunda akibat kesibukan, punya waktu yang lebih dengan orang terdekat, dan di rumah pun kita bisa berolahraga untuk ningkatin imun tubuh kita supaya tidak rentan terkena virus. Meskipun sederhana, semua langkah ini sudah cukup untuk melindungi diri kita dari virus ini. Yang susah adalah mastiin diri kita dan orang-orang di sekitar kita untuk melakukannya. Intinya, jaga terus kesehatan. Oke, baiklah, setelah kita menonton video dokumentasi tersebut, saya akan kembali menjelaskan tentang apa itu prokes 5M. Nah, prokes 5M ini adalah suatu protokol kesehatan yang diciptakan oleh pemerintah demi menjaga dan mencegah penyebaran penyakit COVID ini atau virus yang tersebar di Indonesia saat ini. Berikutnya saya akan menunjukkan suatu teks yang saya kutip dari laman berikut ini. Meski sudah lebih dari 1 tahun, pandemi virus corona ini masih terus menyerang penduduk dunia tanpa henti. Di Indonesia, angka kasus positif corona sudah mencapai lebih dari 1,5 juta orang. Kabar baiknya, sekitar lebih dari 1,3 juta orang berhasil pulih dari serangan virus SARS penyebab COVID ini. Oke, kita telah mengetahui ya bahwa virus COVID ini sudah cukup lama ya berada di Indonesia dan persebarannya terus-menerus terjadi mutasi dan menjadi semakin kuat dari hari ke harinya. Kemudian prokes 5M ini adalah seperti yang kita ketahui, mencuci tangan. Rutin mencuci tangan hingga bersih adalah salah satu protokol kesehatan yang efektif untuk mencegah penularan virus corona. Untuk hasil yang maksimal, kita semua dapat disarankan mencuci tangan setidaknya selama 20 detik beberapa kali sehari. Setiap mau makan, atau mau kamar mandi, atau setelah dari kamar mandi, batuk atau pilek, kita harus selalu mencuci tangan demi menjaga kebersihan agar mengurangi penularan dari virus corona ini. Yang kedua, memakai masker. Oke, ini kadang-kadang kita suka lupa ya, kayak mau keluar, kita lupa pakai masker, akhirnya kita harus beli di jalan. Jadi kita tuh harus kemana-mana, harus selalu siap menggunakan masker, agar dapat mengurangi penyebaran virus corona. Berikutnya yang ketiga adalah menjaga jarak. Oke, protokol kesehatan lainnya yang perlu dipatuhi adalah menjaga jarak.
protokol kesehatan ini dimuat dalam keputusan Menteri Kesehatan RI dalam protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19. Biasanya jarak ini tuh kayak kita tuh sekitar 1 atau 2 meter lah dari orang lain demi mencegah penyebaran. Karena kalau kita terlalu dekat, apalagi kita nggak pakai masker, itu bisa bahaya bagi kesehatan dan siapa tahu orang tersebut reaktif dan dapat menyebarkan virus tersebut kepada kita. Yang keempat nih, menjauhi kerumunan. Oke, selain 3 hal di atas, menjauhi kerumunan merupakan protokol kesehatan yang harus dilakukan. Menurut Kementerian Kesehatan RI, Kemenkes, masyarakat diminta untuk menjauhi kerumunan saat berada di luar rumah. Seperti kita misalnya ke Indomaret atau pergi ke tempat perbelanjaan, pusat perbelanjaan, kita tuh harus menghindari ya sebisa mungkin. Mungkin kita bisa kayak belanja online untuk mencegah penularan juga demi mendukung sehatnya Indonesia ini. Yang kelima, yang terakhir juga ya, mengurangi mobilitas. Virus penyebab corona bisa berada di mana saja. Kita nggak tahu karena virus tidak dapat dilihat dengan kasat mata. Karena kita hanya manusia biasa. Dan maka semakin tinggi pula orang yang akan terpapar virus jahat ini. Oleh karena itu, bila tidak ada keperluan mendesak, disarankan agar kita tidak keluar dari rumah. Dan mari kita terapkan protokol 5M ini demi mencegah penularan dan penyebaran virus corona yang ada di Indonesia. Oke, baiklah. Setelah penjelasan mengenai apa saja protokol 5M tersebut, selanjutnya kita akan kembali membahas tentang pentingnya vaksinasi COVID-19. Mari kita saksikan cuplikan video dokumenter yang satu ini. Cara kerja vaksin COVID-19 AstraZeneca. Vaksin ini dibuat dengan menggabungkan kode genetik virus penyebab COVID-19 berupa protein spike dan virus flu yang tidak berbahaya sebagai media pembawa kode genetik. Karena itu, vaksin ini disebut vaksin viral vector rekombinan. Selama proses produksi, vaksin ini tidak bersentuhan dengan produk turunan manusia atau hewani. Vaksin COVID-19 yang beredar di Indonesia telah mendapat izin Badan POM untuk memastikan bahwa vaksin tersebut memenuhi standar kualitas dan keamanan. Ketika vaksin COVID-19 disuntikan ke dalam tubuh manusia, vaksin memperkuat sistem imun dengan membentuk suatu memori untuk melawan virus yang menyebabkan COVID-19. Jika orang yang telah divaksin terpapar virus COVID-19, maka sistem imun akan mengenali virus dan merespons lebih cepat dengan menetralkan virus yang masuk ke dalam tubuh. Dengan vaksin, tubuh akan memiliki perlindungan lebih agar tidak jatuh sakit atau menderita sakit yang parah akibat virus COVID-19. Untuk mengetahui informasi seputar vaksinasi COVID-19 dan melaporkan mengenai efek samping pasca vaksinasi, hubungi kontak hotline vaksinasi Kementerian Kesehatan di nomor 119 extension 9. Ayo, sukseskan vaksinasi dan disiplin protokol kesehatan. Tetap memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas, dan mengikuti protokol kesehatan lainnya. Lindungi diri, lindungi negeri. Dan teman-teman, setelah kita menyelesaikan dan menyaksikan video tersebut, saya akan kembali menjelaskan tentang apa itu vaksinasi dan seberapa penting sih vaksinasi bagi kesehatan negara Indonesia untuk meningkatkan imunitas tubuh. Oke, saya akan menjelaskan dulu sedikit. Vaksinasi ini adalah salah satu upaya pemerintah dalam mencegah penularan virus COVID dengan cara meningkatkan daya imunitas tubuh kita. Oke, selanjutnya kita akan kembali mengutip dari laman berikut ini. Pentingnya vaksinasi COVID-19. Oke, vaksin itu merupakan suatu produk biologi yang berisi antigen berupa mikroorganisme atau zat yang sudah dioles sedemikian rupa sehingga aman dan jika diberikan kepada seseorang akan membuat kekebalan tubuh secara aktif terhadap suatu penyakit tertentu. Pemerintah terus mengupayakan pelaksanaan suntik vaksin COVID-19 untuk seluruh masyarakat di Indonesia. Mulai dari awal tahun 2021 hingga saat ini, vaksin COVID-19 tengah didistribusikan seluruh masyarakat Indonesia secara massal. Dan pemberian vaksin ini merupakan solusi yang dianggap paling tepat untuk mengurangi dan memutus rantai penularan COVID. Oke, apa sih tujuan vaksinasi itu?
Vaksinasi ini bertujuan untuk memberikan kekebalan spesifik terhadap suatu penyakit tertentu, sehingga jika suatu saat kita terpapar penyakit tersebut, maka hanya akan mengalami sedikit gejala-gejala ringan. Sebaliknya, apabila kita tidak melakukan vaksinasi, maka kita tidak akan memiliki kekebalan tubuh yang spesifik terhadap penyakit tersebut, yang seharusnya dapat dicegah dan dengan pemberian vaksin tersebut. Nah, jadi itu vaksin ini tuh bergunanya seperti kayak dia tuh meningkatkan daya imunitas tubuh kita. Jadi itu kayak vaksin itu udah mengidentifikasi virusnya seperti ini. Vaksin ini telah menyiapkan gitu apa saja yang diperlukan sehingga dapat mengurangi gejala atau efek yang diberikan dari virus tersebut. Dan dalam menanggulangi pandemi COVID-19 ini, upaya vaksinasi dilakukan tidak hanya menjadi satu-satunya upaya untuk melindungi masyarakat dari penularan COVID-19. Seperti adanya prokes 5M, yaitu dengan double mask atau masker medis yang dilapisi bagian luarnya dengan masker kain agar menutupi rongga dari masker medis tersebut. Lalu menjaga jarak, mencuci tangan, menggunakan sabun dan air yang mengalir, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas. Seperti yang sudah dijelaskan pada video yang sebelumnya. Oke, seperti vaksin, pada umumnya vaksin COVID ini berpotensi mengakibatkan efek samping bagi penerimanya. Nah, ada efek sampingnya nih. Efek sampingnya itu seperti lengan pegal, meriang, mual, sebagainya. Sangat wajar dialami setelah menerima vaksin. Hal tersebut pertanda bahwa vaksin sedang bekerja dalam tubuh, sedang membangun antibodi untuk melawan virus yang mungkin akan menginfeksi di masa yang akan datang. Jadi itu udah ada daya imunitas sendiri gitu. Kayak kita tuh udah lebih kuat gitu. Tandanya bekerja di tubuh kita untuk mengenali seisi tubuh kita sehingga dapat mencegah penularan COVID yang menjalar di dalam tubuh. Lepas dari berbagai risiko yang dapat ditimbulkan, proses vaksinasi merupakan prosedur yang teraman ya. KIPI merupakan satu kasus yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Misalnya kondisi dari kesehatan seseorang, kasus yang dipengaruhi oleh faktor-faktor yang benar-benar disebabkan oleh substansi vaksin cenderung itu ringan dan dapat hilang dalam waktu yang singkat. Risiko munculnya KIPI masih lebih ringan dibandingkan risiko terjangkitnya penyakit serius yang tentu lebih mengancam nyawa. Baiklah, setelah kita menyaksikan dan mempelajari tentang apa itu prokes dan pentingnya vaksinasi bagi kita, saya mengajak kita semua sebagai organisasi manusia atau masyarakat Indonesia agar lebih mentaati dan peduli terhadap peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah demi menyehatkan negara kita ini dan demi kebaikan diri kita dan juga orang banyak tentunya. Oke, cukup sekian video dari saya. Apabila ada kesalahan kata atau kurang lancar dalam pembicaraan saya, mohon dimaafkan dan kredit-kredit dari video yang saya ambil dari channel YouTube tersebut akan saya berikan kreditnya di kolom deskripsi. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.